Jemaah sekalian, kenapa sih kita itu kepingin ya dengan Ramadan, kan? Tadi kan doa kita di awal Rajab kan gitu. Ya Allah, sampaikan kami ketemu Ramadan. Karena di Ramadan ini ada sesuatu yang luar biasa. Nah, coba kita perhatikan nih. Jangan sampai sia-siakan Ramadanmu. Kenapa? Yang pertama, Bapak-bapak, ibu-ibu, gimana? Masih sehat kan? Insya Allah. Masih semangat ya, insya Allah. Insya Allah. Ramadan itu, jemaah sekalian, bulan keberkahan. Bulan puasa, ada kewajiban. Ya, karena puasa itu wajibnya di Madinah. Pada waktu di Makkah, belum ada kewajiban puasa Ramadan. Tapi ada wajib puasa 3 hari setiap bulan. Ya. Nah ini. Kemudian Ramadan dikatakan bulan Al-Quran. Al-Quran turunnya di bulan Ramadan pada saat itu. Ini jemaah sekalian. Maka ini nantinya kita lihat beberapa hadis kaitan dengan bagaimana kita terus mengoptimalkan kembali waktu-waktu kita, termasuk juga dengan Al-Quran. Kalau kita membaca beberapa sirah para sahabat dan juga ulama-ulama kita, Masya Allah. Ya, setiap hari ada yang khatam sekali, ada yang khatam 2 kali. Termasuk Al-Imam Syafi'i, setiap Ramadan itu khatamnya 60 kali. Ya, nanti kita berapa kali Pak, Bu? Targetnya berapa? Minimal berapa? 1 ya, kan? Itu harus ada gitu. Ada takhtit, takhtit ya. Ada perencanaan gitu. 1. Kalau 1 artinya setiap hari, setiap malam 1 juz kan gitu kan. OJ 2 mungkin OJ. Kalau 2 setiap hari, setiap malam 2 kali. Ada yang 3 kali. Ya, kita melakukan apa? Strategi. Bagaimana bisa mencapai target kita? Oh, itu kan juga beda. Bulan Ramadan salah satu bulan dari 12 bulan yang punya Lailatul Qadar. Nggak ada yang lain, Pak, Bu. Jangan sampai kita mencari Lailatul Qadar di bulan Sya'ban, nggak ada. Di bulan Rajab, ya, nggak ada. Ya inilah. Meskipun Ramadan itu nggak masuk dalam ayat Al-Quran, surat At-Taubah 36. Minha arba'atun hurum. Dari 12 Ramadan 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, yang dimuliakan Allah. Tapi luar biasa, Ramadan ini beda. Kalau 4 bulan itu kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian juga bulan Rajab. Kemudian Ramadan itu jemaah sekalian, bulan ampunan, Masya Allah. Siapa sih yang nggak mau diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketemu Ramadan saja itu Masya Allah. Udah semuanya dosa-dosa kecil kita habis. Ya, tapi dengan syaratnya ya kita puasa. Ketemu Ramadan kita puasa, kita melakukan kewajiban itu. Nanti kita baca hadisnya ya. Kemudian bulan syafaat. Bulan syafaat. Jemaah sekalian. Kenapa? Saya katakan bulan syafaat, kenapa? Puasa itu nanti akan datang selain Al-Quran. Ya kan? Quran juga memberikan syafi'an li sahibihi, memberikan syafaat pada orang yang punya Al-Quran. Tapi juga puasa itu jemaah sekalian, Masya Allah. Nanti juga datang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, saya telah menahan, mencegah dia, ya. Makan makanannya, meminum minuman yang halal semua, yang syahwatnya. Maka saat ini ya Allah, yaumul qiyamah ini, fasyafi'ni, berikan izin pada saya puasa untuk memberikan syafaat pada dia. Dan ujungnya hadis ini, fasyafa'anani, diterima. Silahkan, Allah memberikan mensilahkan siam kita, puasa kita, kemudian juga Quran kita untuk memberikan syafaat pada kita. Masya Allah. Ya, itu luar biasa teman sekalian. Coba kita lihat satu persatu. Bulan keberkahan. Nanti kalau waktunya udah habis,
kasih tahu ya. Pak Pak So. Iya, iya, Ustaz. Iya, iya. Sekitar 10 menit lagi nanti Oh. ada sesi tanya jawab. Iya, oke. Ya, iya, ya. Makanya sebelumnya antum ingatkan. Iya, Ustaz. Bulan keberkahan. Tuh. Syahrul Barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu, barokah itu apa? Apa itu artinya? Namanya berkah itu apa? Ada yang tahu nggak? Berkah. Bertambah. Bertambah apa? Bertambah. Bertambah. Yang nambah apa? Kenikmatannya bertambah. Kenikmatannya bertambah. Apa? Ziyadatul khairat, tambahnya kebaikan itu berkah. Maka kadang-kadang kalau kita diundang ya, saudara kita, entah itu tasyakuran atau apa, kemudian kita dikasih tentengan. Ketika pulang kan ditanya, Pak dari mana Pak? Itu apa Pak? Jawabannya apa? Berkat. Berkat kan? Ya, berkat kan bahasa kita. Ini barokah itu bahasa Arabnya kan barokah itu kan. Al-barokah ya, itu kebaikan-kebaikan orang yang mengundang kita, ngasih pada kita. Artinya apa? Ketika usia kita berkah, usia kita gunakan untuk membangun amal-amal kebaikan. Harta kita berkah ketika digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan zakatnya, loh, yang muzaki ya. Kita gunakan untuk infak, sedekah dan sebagainya. Untuk membangun bersama-sama yang lainnya kebaikan-kebaikan. Ada kadang-kadang kan juga ada harta halal Masya Allah, tapi digunakan untuk yang nggak benar. Ada juga. Halal, sumbernya Masya Allah, tapi digunakannya itu yang enggak. Ya. Berkah. Keluarga kita, Masya Allah, kita, suami, anak-anak kita, sebagai seorang muslim dan muslimah melakukan kebaikan-kebaikan di situ. Nah ini hadis Nabi. Sekalian, dari sahabat Abi Hurairah, rawahu Imam Nasa'i, ya, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak. Loh. Ya kan? Masya Allah. Rasulullah mengatakan pada sahabatnya pada waktu itu, pada kita semuanya, telah datang pada kalian semuanya Ramadan. Di awal hari Selasa kemarin. Ramadan syahrun mubarakun. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada kalian semuanya siyamahu, puasanya. Tuftahu fihi abwabus sama'. Dalam riwayat yang lain abwabu al-jannah. Yang di bulan ini pintu-pintu al-jannah, pintu-pintu langit itu semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ditutup. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu al-jahim ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir apa? Orang itu semangat, itu khususnya orang-orang muslim semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Ya kan? Kadang-kadang ada yang tanya. Ya. Dan juga yang ketiga itu waktu ghallu fihi maradatus syayatin, syaitan-syaitan yang apa yang suka menggoda itu di semuanya dibelenggu. Tapi kadang-kadang ada yang tanya gini, "Loh Ustaz, Ramadan katanya syaitan itu kan dibelenggu. Tapi kok banyak orang yang masih nggak puasa Ramadan, khususnya mungkin muslim kan ada muslimah, ada yang melakukan kemaksiatan dan sebagainya di bulan Ramadan." Itu kalau begitu jawabannya ya manusia kita kadang-kadang bisa jadi syaitan. Minal jinnati wan nas kan gitu. Ya. Jadi kadang-kadang manusia itu juga menjadi asyayatin, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini intinya kalau Ramadan itu asyaitan itu susah. Kenapa? Dia dibelenggu dan orang-orang muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu berkah. Coba sekali, Masya Allah ya, berkah di masjid-masjid kita, Masya Allah. Penuh. Subuh juga gitu. Saya itu biasanya nggak ketemu wajah-wajah ya di masjid itu. Tapi ketika Ramadan, wajah-wajah baru banyak yang datang. Ini berkah namanya. Berkah ekonomi ya. Orang dagang pada waktu Ramadan, Masya Allah. Dagang kurma di mana-mana. Ya kan? Kemudian juga dagangan-dagangan yang lainnya. Makanan, minuman, jenisnya macam-macam yang di bulan selain bulan Ramadan nggak pernah muncul kadang-kadang.
Itu berkah juga. Ini juga termasuk juga kaitan dengan Lailatul Qadar. Masya Allah, umat ini, umat Muhammad SAW, kita sebagai seorang muslim itu ada sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita ketemu Ramadan, di situ ada Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik, khairun min alfi syahrin, daripada apa? 1000 bulan itu. Jadi amal-amal kita yang kita lakukan ditingkatkan pahalanya. Coba sekalian, bulan puasa. Nah, ini biasa yang sudah kita baca tadi. Ini kewajiban pada waktu Ramadan, pada waktu Rasulullah dan sahabatnya masuk di Madinah, hijrah ke Madinah. 2 tahun setelah itu ada kewajiban ini. Wajibkan puasa. Dan puasa pada waktu itu luar biasa. Awal-awal kan gitu. Bahkan juga ada kewajiban yang lainnya. Ada zakat itu juga, zakat itu wajib pada yang saat ini itu pada waktu Ramadan juga. Kemudian juga bukan Ramadan ya, artinya tahun kedua. Nah ini ya, ini ayat ini yang sudah banyak sekali dibaca oleh jamaah ya, wabil khusus di masjid-masjid ini. Ini ayat yang favorit ya, yang banyak dibaca oleh para ustadz nih. Nah, tapi intinya la'allakum tattaqun itu. Coba sekalian, bulan Al-Quran. Tuh. Syahrul Quran ini, kenapa? Rasulullah SAW. Ya, yang pertama, Quran diturunkan pada waktu bulan Ramadan. Nah ini. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, yang diturunkan. Al-Quran ini diturunkan pada waktu bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lainnya, kapan? Pada waktu Lailatul Qadar. Ini jemaah sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang mengatakan, itu Ustaz ada 17 Ramadan nuzul Al-Quran. Itu memang khilaf di antara ulama-ulama kita. Ya. Bisa jadi itu juga Lailatul Qadar, dan juga karena ada khilaf juga. Tapi banyak riwayat yang namanya Lailatul Qadar itu di akhir Ramadan. Ya, 27 itu biasanya gitu ya. Kemudian Rasulullah itu juga membiasakan mudarasah Al-Quran bersama Jibril. Loh. Jadi jangan sekalian Rasulullah itu sepanjang pada waktu masih hidupnya, setiap Ramadan itu Jibril langsung turun, kemudian melakukan liqa, ya, ada pertemuan dengan Rasulullah, kemudian fayudarisul Al-Quran, tadarus Al-Quran, dicek semuanya wahyu yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, ini perlu kita optimalkan kembali ya. Tilawah itu ada waktunya, kita kasih waktunya. Ya kadang-kadang gini, kita kalau nggak mengantisipasi ya kelemahan-kelemahan kita atau ancaman-ancaman Ramadan kita, bahaya. Ya kan? Salah satunya apa? Ancaman Ramadan kita, kebaikan Ramadan itu apa? HP kita. Ya. Tapi makanya kita perlu optimalkan untuk kebaikan-kebaikan. Untuk kerja, ya. Untuk tilawah, pakai HP juga boleh, untuk kebaikan-kebaikan. Jangan sampai habis ya game-nya atau mungkin bikin apa sebagainya. Nah, ini juga ancaman tuh, ya. Ngobrol ya, waktu habis nggak ada kebaikan. Itu ancaman juga. Ya, makanya ini hal-hal yang perlu kita waspadai juga. Nah, makanya itu waktu-waktu yang ada, Masya Allah, dengan Ramadan ini, sepanjang kita puasa, doa-doa kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ini Quran ya. Iqra'ul Quran, perintahnya Rasulullah. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيئًا لِأَصْحَابِهِ. Baca itu Al-Quran. Kenapa ya Rasulullah? فَإِنَّهُ, maka sesungguhnya Al-Quran ya'ti, akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamah. Syafi'an, memberikan syafaat pada siapa? Li ashabihi, bagi orang-orang yang punya Al-Quran. Ulama kita mengatakan, siapa itu? Sahibul Quran. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Itu sahibul Quran.
Yang kedua, orang yang tadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Masya Allah. Dan ini hadis ini Masya Allah ya, ini hadis sahih. Bahkan kita diperintahkan khusus di sini, Iqra'uz Zahrawain, baca 2 surat yang dikatakan Zahrah, bunganya Al-Quran. Apa itu? Surat Al-Baqarah dan juga surat Ali Imran. Itu juga akan datang itu 2 surat ini untuk memberikan hujah